Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah sediain 1 liter air. Aku bakal langsung aja masukin 1 sendok teh garam, terus 50 gram tepung beras. Ini kita masukin semuanya ya. Setelah itu kita langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Di video kali ini aku mau buat minuman yang sangat cocok dibuat takjil, yaitu selendang mayang. Ini tuh modalnya cuma 12 ribuan aja. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box untuk detailnya. Dan setelah tepung berasnya udah tercampur rata sama air, kalian bisa langsung aja tambahin 1 bungkus tepung hankui. Setelah tepung hankuinya masuk, kalian bisa langsung aja aduk-aduk sampai semuanya larut, tidak ada gerindilan sama sekali. Karena di video kali ini ada edisi giveaway untuk komentar terpilih, aku bakalan tulisin di sini. Dan selamat buat komentar terpilih. Buat kalian yang komentarnya udah kepilih, kalian jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial kalian supaya penontonnya cepet-cepet nyampe 100 ribu ya. Kalau udah 100 ribu, aku bakalan kirimin hadiah ke kalian, jadi langsung aja di share sekarang juga ya. Dan ini untuk adonannya aku bakalan langsung aja bagi 3. Ini untuk ngebaginya kurang lebih aja, pokoknya diusahain sama rata ya. Buat kalian yang belum kepilih komentarnya, tenang aja, di bulan April ini masih ada 5 slot video ya. Jadi buat kalian yang belum ikutan atau belum menang, langsung aja komentar di bawah di next video aku harus buat apa. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial kalian, karena semakin banyak yang ikutan giveaway, semakin banyak juga hadiah yang aku keluarin. Jadi langsung aja share sekarang juga ya. Dan ini untuk adonannya aku bakalan kasih warna hijau sama warna merah, dan satunya aku bakalan buat original aja ya. Ini untuk pewarnanya sesuai selera kalian aja. Ini aku kasih agak banyak biar warnanya agak ngejreng gitu ya teman-teman ya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Setelah itu kita langsung aja masak. Ini kita masak satu persatu. Aku bakalan masak yang warna hijau dulu. Nah, aku pinggirin dulu ya warna putih sama yang merah. Jadi aku bakal masak dulu yang warna hijau ini. Ini aku aduk-aduk ya, soalnya dia kalau nggak diaduk dia bakalan ngendap gitu loh di bawah. Jadi dipastiin lagi, sering-sering diaduk biar nggak ngendap di bawah ya. Setelah itu kita langsung aja masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya permukaannya tidak gosong. Kita masak adonannya sampai mengental gitu. Pokoknya diaduk-aduk terus aja biar dia itu nggak ngegumpal ya. Sambil nungguin aku masak adonannya ini, buat teman-teman yang belum subscribe, wajib banget subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari kita setiap harinya. Dan ini menurut aku adonannya udah mulai matang gitu, soalnya udah mulai mengental gitu ya teman-teman ya. Ini diaduk terus aja. Kalau menurut kalian semuanya udah matang, kalian bisa langsung aja angkat dan cetak. Dan setelah itu aku bakal lanjut masak yang warna putih sama yang merah ya. Dan ini dia bentukannya kayak gini. Jadi aku masak dulu yang warna putih, setelah itu aku masak lanjut ke warna yang merah. Pokoknya yang putih ini nanti cetaknya di tengah-tengah ya. Ini sama, kita masak juga sampai mengental seperti yang hijau tadi. Diaduk-aduk terus aja supaya adonannya tidak ngendap di bawah gitu. Dan setelah matang semuanya, kalian bisa langsung aja cetak. Ini aku bakalan cetak dulu yang warna putih. Jadi yang warna putih aku taruh di tengah. Ini dipastiin lagi merata ya, biar nggak belang-belonteng gitu. Jadi ini aku ratain biar sama, tingginya juga sama. Ini untuk cetakannya aku pakai cetakan ukuran 10x20. Tapi kalau kalian nggak punya, bisa pakai cetakan apa aja sesuai selera kalian masing-masing. Ini aku ratain biar rapi. Terus lanjut yang terakhir warna merah. Ini yang merah sama ya, diratain, dipastiin lagi semuanya ketutup. Setelah itu kita diemin sampai dia bener-bener dingin. Ini aku diemin kurang lebih 2 jam. Setelah itu aku masukin ke dalam kulkas biar dia agak beku gitu ya teman-teman ya. Ini aku goyang-goyang biar rapi. Setelah itu kita tunggu aja 2 jam sampai dia bener-bener dingin. Sambil nungguin dia dingin, aku bakal lanjut aja buat gula merahnya. Di sini aku butuh 150 gram gula merah dan sama 150 gram gula putih. Kalau teman-teman nggak mau pakai gula putih, pakai gula merah semuanya juga nggak apa-apa. Terus lanjut, di sini aku ada 1 helai daun pandan. Ini agak diremas gitu ya. Setelah itu kita langsung aja tambahin air. Ini untuk airnya aku pakai 200 ml aja. Setelah itu kita langsung aja masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya gulanya larut ya. Ini gulanya sengaja nggak aku hancurin biar nanti masaknya agak lama gitu. Dan ini sambil goyang-goyang gini biar cepet larutnya ya, soalnya gula merah ini kalau nggak dihancurin lama banget larutnya. Jadi aku agak sedikit tekan-tekan gitu biar agak sedikit hancur.
Aku mau ngingetin aja buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, jangan lupa baca syarat dan ketentuannya di akhir video ya. Soalnya banyak banget yang nggak tahu syarat dan ketentuannya. Jadi buat kalian yang belum menang langsung aja baca syarat dan ketentuannya sekarang juga di akhir video. Dan dipastiin lagi videonya jangan di skip-skip ya teman-teman ya. Soalnya ini salah satu persyaratan dari giveaway-nya. Dan kita lanjut ke gulanya. Ini untuk gulanya udah mendidih dan udah kental juga. Kalau menurut teman-teman udah lumayan kental, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Ini di sini aku udah sediain tempat dan aku bakalan saring dulu ya. Soalnya gula merah itu biasanya agak sedikit kotor kalau nggak disaring. Jadi ini aku saring dulu. Dan kita bakalan lanjut buat santannya. Untuk santannya aku udah sediain 1 bungkus santan kara. Kalau teman-teman nggak mau pakai santan kara bisa pakai santan segar ya. Cuman di sini aku pengen yang instan aja. Jadi aku pakai 1 bungkus. Dan untuk airnya aku pakai agak banyakan jadi 750, tapi kalau teman-teman pengen agak kental gitu pakai 500 ml aja. Cuman di sini aku pakai 750 ml. Untuk pelengkapnya di sini aku tambahin 1 helai daun pandan sama sejumput garam ya. Ini sesuai selera kalian aja. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, nggak pakai. Dan setelah itu kita langsung aja masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Kalau santannya pecah dia nanti bakalan berminyak ya teman-teman ya. Jadi ini dipastikan lagi harus diaduk-aduk terus aja sampai dia mendidih. Dan ini menurut aku santannya udah mendidih. Jika menurut kalian santannya udah mendidih, kalian bisa langsung aja angkat dan dinginkan. Dan sambil nungguin semuanya dingin, kayak gula sama santannya dingin, aku bakalan pisahin dulu ya. Maksud aku bakalan potong-potong dulu ininya. Ini sebelumnya pinggirannya aku bakalan ini dulu, aku garis dulu biar lebih gampang gitu nyopotnya, biar dia agak nggak lengket. Jadi aku pakai air gitu ya teman-teman ya. Ini dikikis aja pinggir-pinggirannya biar nggak lengket gitu, biar lebih gampang ambilnya. Ini aku kasih pencelup air mateng ya, biar dia itu lebih kayak gampang gitu loh. Biasanya kalau nggak pakai air kayak gini dia bakal lengket. Setelah itu kita langsung aja potong-potong. Ini untuk motongnya aku bakalan potong aja persegi panjang, agak tebel ya. Tapi kalau teman-teman pengen agak tipis juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing. Ini dipotong sampai habis. Ini satu resep bisa jadi 10 porsi ya. Ini antara 10 sampai 11 porsi gitu. Dan kayak gini hasilnya. Kalau teman-teman mau langsung ditaruh di wadah juga nggak apa-apa. Cuman aku di sini langsung aja aku ambil kayak gini ya. Tuh kayak gini aja nih. Ini untuk selendangnya ini, untuk aku nggak ngerti ini ngomongnya apa. Aku ngomongnya ini selendang aja ya. Untuk selendangnya ini secukupnya aja sesuai selera kalian. Ini dia setelah aku bagi-bagi jadinya sekitaran 11. Tapi saran dari aku dipasin aja 10 ya. Cuman soalnya gulanya tuh nggak bisa sampai 11 teman-teman, kurang lebih 10 porsi gitu. Jadi ini tuh aku hitung jadinya 10 porsi aja. Kalau dijual harga 5 ribuan, ini tuh bisa jadi 50.000. Jadi buat teman-teman yang butuh ide bisnis langsung aja nyobain resep selendang mayang aku ya. Dan ini lanjut setelah dikasih gula, aku bakal langsung aja kasih santan. Ini untuk ngasih santannya secukupnya aja. Ini sengaja nggak aku kasih es batu, soalnya kalau kita jualan takjil nggak mungkin langsung dikasih es batu. Jadi cukup selendang mayangnya, gula sama santannya kayak gini aja. Setelah itu kita tutup. Kalau pembelinya minta dikasih es batu, kita tinggal kasih es batu seperti ini. Pokoknya dipastiin lagi es batunya, ngasihnya jangan langsung ya teman-teman ya kalau mau jualan. Ini lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Dan ini dia hasilnya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya. Ini sebelumnya aku bakalan aduk dulu. Wow, ini tuh kayak udah kayak kelihatannya seger banget sih. Walaupun sesimpel ini, tapi ini tuh bener-bener enak banget tuh. Hasilnya kayak gini, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh selendang mayangnya kayak bener asin. Jadi dari selendangnya tuh asin. Dan aku bakalan nyobain sama airnya kayak gini. Makan. Ini tuh airnya bener-bener seger, jadi kayak per
perpaduan asin sama seger ini tuh bener-bener enak banget sih. Kalian wajib banget nyobain resep aku kali ini karena ini tuh bener-bener enak. Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, wajib banget subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Buat kalian yang mau ikutan giveaway, langsung aja baca syarat dan ketentuannya di sini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.